Apa perasaan Pak Rektor setiap kali mewisuda mahasiswa itu? Yang pertama udah pasti gembira. Gila, ya? Gembira kenapa? Gembira berhasil mengantarkan mahasiswa sampai lulus. Itu paling tidak. Ini adalah perguruan tinggi, tidak hanya namanya tinggi tapi juga tempatnya berada di ketinggian. Ketinggian, betul. Di ketinggian di Kota Bandar Lampung ini, di perbukitan yang indah. Karena kami kan menerima mahasiswa ini otomatis menerima mandat daripada orang tua mahasiswa atau keluarga mahasiswa. Targetnya cukup berat yaitu untuk menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah itu yang pertama, rasa gembira, syukur. Dan yang kedua juga ada perasaan cemas. Cemas adalah mengharapkan mudah-mudahan tidak terjadi masalah ke depan. Mengupas masalah bukan apa adanya, tapi ada apanya. Inilah Lampung Robot Cafe bersama saya Amiruddin Sormin. Tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, sobat Lampung Robot Cafe dimanapun Anda berada. Bersama saya Amiruddin Sormin, kita akan membahas topik dengan tamu istimewa pada hari ini. Kita kedatangan Pak Ahmad Farih. Iya. Assalamualaikum Pak Ahmad Farih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung, salah satu perguruan tinggi terkemuka tidak hanya di Lampung, tapi juga perguruan tinggi terkemuka yang ada di Sumatera ini. Tentu saja topik pembicaraan kita pada sore hari ini kita akan bahas tidak ada apanya, tapi tidak seperti apa adanya, tapi ada apanya gitu dengan Universitas Malahayati. Ini adalah perguruan tinggi, tidak hanya namanya tinggi tapi juga tempatnya berada di ketinggian. Di ketinggian di Kota Bandar Lampung ini, perbukitan yang indah. Kalau kita pemirsa mungkin sempat ke Bandar Lampung, ke daerah Kemiling, ada sebuah perguruan tinggi yang warnanya hijau, gedungnya hijau, kemudian di berada tempat ketinggian, itulah Universitas Malahayati. Namun pada kesempatan ini kita akan coba berbincang bagaimana sih sebenarnya selama 30-40 ke depan. Kita akan berbicara bagaimana tips memilih perguruan tinggi, kemudian bagaimana kuliah di perguruan tinggi, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa depan kita melalui perguruan tinggi. Assalamualaikum Pak Ahmad Farih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ahmad Farih. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Iya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saja perguruan tinggi adalah salah satu tumpuan kita untuk meningkatkan sumber daya manusia sekarang ini, di mana kita ingin menyambut tahun emas katanya di tahun 2040 nanti gitu. Nah, kita ingin juga tahu bagaimana sih sebetulnya visi Universitas Malahayati Pak dalam menyambut tahun emas itu Pak gitu. Ya, betul. Jadi dalam rangka menyambut tahun emas kita mempunyai visi, diantaranya kita memang canangkan sampai tahun 2027 kita mengharapkan jadi perguruan tinggi yang unggul. Iya. Baik dari sisi sains dan teknologi maupun dari sisi tingkat pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi kita mengharapkan pada tahun 2027 kita sudah menjadi perguruan tinggi yang unggul. Sehingga nanti tahapan-tahapan berikutnya kita setiap 10 tahun kita mempunyai target-target lagi yang lebih. Iya, kita tahu Universitas Malahayati ini memiliki program unggulan itu di bidang kedokterannya, karena kita sudah terkenal sekali dari dulu. Betul. Kalau kita tahu Pak, sebenarnya untuk sulit sekali nggak sih kuliah di kedokteran itu gitu? Kalau untuk mengikuti kuliah prinsipnya standar ya, sama saja. Hanya memang tergantung dari masing-masing. Lebih sibuk. Nah, sehingga memang dituntut kepada jauh lebih sibuk gitu, lebih padat kegiatan hariannya. Sehingga memang mahasiswa dituntut untuk bisa mengikuti itu. Kalau bisa mengikuti itu secara kontinu, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Yang kesulitan ini biasanya justru nanti agak ketinggalan, tidak mengikuti, ada beberapa momen yang tidak bisa diikuti. Nah, ini akhirnya akan menumpuk. Nah, ini bedanya kalau di kedokteran ini agak sulit kalau sudah ngejar ketertinggalan itu. Jadi nggak bisa santai lah. Iya. Ya, Pak Farih, sebetulnya semua perguruan tinggi itu kan memiliki kurikulum yang sudah terpadu mengikuti aturan pemerintah. Mungkin kita juga ingin tahu sebenarnya
Malahayati memiliki visi tertentu apa gitu dalam bidang pendidikannya gitu, sehingga dia membedakannya dengan perguruan tinggi yang lain gitu. Ya, baiklah, di dalam visi kita memang bukan hanya sekedar mungkin capaian unggul, tapi juga kita di dalam visi kita juga kita terapkan unggul di bidang sains dan teknologi juga berbasis etika dan religius. Jadi pengertian etika dan religius memang menjadi hal yang menonjol di kita, karena mahasiswa kita untuk mencapai itu maka mahasiswanya tidak harus boarding. Jadi capaian kompetensi di samping kompetensi utama dari program studi, mereka juga dituntut mencapai kompetensi tambahan di bidang etika dan religius tadi, khususnya menyangkut agama. Sehingga di kami pendidikan agama juga mencapai 6 semester. 6 semester. Dan polanya hampir mirip pondok pesantren polanya, tapi bukan berarti seperti pondok pesantren murni, tidak. Jadi intinya ada kalau yang untuk beragama Islam tadi ya ngikutin sesuai dengan kompetensi di setiap tahapannya, setiap tingkatannya, di 6 kompetensi. Kemudian juga yang agama-agama yang lain juga diberi kesempatan yang sama. Ya, memang kalau kita ingin maju ya Pak Rektor ya, etika itu harus nomor 1 gitu. Betul. Ya, saya gembira sekali mendengar ini dari Pak Rektor, karena memang tidak ada negara maju yang tidak menjunjung etika tinggi gitu. Iya, betul. Dalam prakteknya seperti apa seperti itu tuntutan kita terhadap mahasiswa dalam menjaga etika ini? Jadi pertama adalah dalam bina hubungan. Dalam bina hubungan mereka sebagai antara mahasiswa dengan dosen maupun dengan para petinggi itu bukan atasan bawahan atau dosen dan mahasiswa, tapi ayah dan anak. Kita berlakukan seperti ayah dan anak, ayah atau ibu dan anak. Jadi karena kita canangkan dari awal bahwa kamilah pengganti orang tua, karena mahasiswa kan boarding, Pak. Kalau di Malahayati itu wajib asrama sampai lulus, jadi 4 tahun. Jadi untuk pengganti orang tua maka mereka juga manggil kami juga ya ayah gitu ya, kalau yang laki-laki, kalau yang wanita ya bunda. Mereka mahasiswa dibiasakan seperti itu, sehingga dengan harapannya mereka akan lebih merasa terbuka, lebih merasa dekat, tidak hanya sekedar formal dosen dan mahasiswa, tetapi betul-betul nanti sebagai anak dengan orang tua, sebagai pengganti orang tua mereka. Jadi memang hubungan emosional itu dibangun di atas juga di atas hubungan pembelajaran gitu ya Pak Rektor ya. Dan dosennya juga tinggal di asrama, Pak. Iya. Jadi kita memang punya kewajiban membina itu ya 24 jam. 24 jam jadi interaksinya luar biasa sekali ya Pak Rektor ya. Jadi kampus yang berbasis boarding school seperti itu ya. Kita gitu. Boarding school. Iya. Pak Rektor, tentu saja sejak berdiri 27 Agustus 1993 ya. Iya, betul. Sudah banyak lulusannya, terutama yang paling terkenal itu kedokterannya. Kedokterannya. Gitu. Sudah berapa banyak sih kita punya dokter sekarang itu, Pak? Kalau lulusan kita sudah hampir mencapai 3.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Dan alhamdulillah memang mahasiswa kami juga berasal dari 25 provinsi. Jadi Lampung baru sekitar 4 tahun ini relatif yang mulai masuk dari ranking yang banyak mahasiswanya. Tadinya justru yang terbanyak dari luar Lampung. Entah ini mungkin tren anak muda ya, cenderung yang mungkin yang Lampung mau kuliah keluar, yang dari luar justru masuk ke Lampung. Jadi kita dari 25 provinsi dan memang untuk program studi kedokteran itu kita tertua di Lampung. Jadi Unila itu baru buka sekitar 5 tahun yang lalu. Iya, betul. Kita sudah sejak 93 gitu ya. Bahkan saya dengar juga mahasiswanya ada yang dari negara jiran kita, Malaysia. Ada mahasiswa dari mahasiswa asing ada gitu. Nah, bagaimana penyebaran dokter-dokter kita ini sekarang kalau mau kita lihat dari data yang ada gitu, mereka kebanyakan bekerja di mana sekarang ini? Iya. Makasih. Jadi sebagian besar memang kembali ke provinsi asal. Jadi kita juga kembali karena yang di kedokteran itu ada sekitar 21 provinsi. Mereka tersebar kembali lagi di 21 provinsi. Dan pekerjaannya macam-macam. Ada yang memang masuk di militer sebagai dokmil, ada yang di kepolisian, ada yang ASN, banyak juga di ASN. Mereka tersebar juga di puskesmas. Bahkan
kami juga termasuk penyumbang relawan terbesar untuk waktu COVID kemarin selama 2 tahun yang di rumah sakit COVID di Jakarta. Kami termasuk penyumbang tenaga sukarelawan terbesar yang sebar di sana. Untuk di rumah sakit? Di rumah sakit COVID kemarin. Kemayoran itu ya? Iya, Kemayoran. Iya. Jadi cukup banyak, bahkan samping itu juga banyak yang berprestasi. Pada tahun 2019 itu lulusan Akmil terbaik adalah justru dari kedokteran Malahayati, tulang wanita berasal dari Sumsel. Dia juga mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Kemudian kita juga banyak juga sudah tersebar di segala angkatan sampai ada yang di Kopassus, bahkan ada yang jadi dokter pribadi ketua MPR RI dan Wapres, dan hampir di semua lini lah ada. Artinya memang alumni kedokteran kita itu sudah ada di hampir semua lini, baik di pemerintahan, swasta, dan sebagainya, Pak Fahri Di dalam dan luar negeri. Di dalam dan luar negeri Jadi artinya memang ini sudah teruji Fakultas Kedokteran kita ini sudah teruji, baik melalui mutu lulusannya maupun kurikulum yang ada Pak. Pak Rektor, saya mendengar Universitas Malahayati ini punya lab forensik ya. Ini bekerja sama dengan Polda atau seperti apa ini? Iya, kita punya laboratorium forensik, memang bekerja sama dengan Polda. Yang tujuannya adalah memang di samping memang internal untuk praktik para mahasiswa khususnya pada tingkat dokter muda atau koas, tapi di samping itu juga kita memang punya niat atau ingin berperan di dalam setiap kejadian, terutama musibah di Lampung. Itu berdasar kita mendirikan lab sendiri, lab forensik sendiri, itu berangkat dari kejadian waktu di Lampung Selatan, gempa bumi waktu itu. Gempa bumi. Jadi dengan banyaknya korban ternyata terkendala di Lampung, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli forensik dari Jakarta dan Palembang. Itu kenapa kita punya fakultas kedokteran, kita nggak ngembangkan ke sana, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya mengembangkan. Kita akan sudah kerjasama dengan Polda, sehingga pada saat nanti ada pemanfaatan untuk kejadian luar biasa, bencana dan sebagainya, istilah Lampung bisa lebih ready, terutama terkait dengan identifikasi supaya jangan terlalu lama kan. Ya, selama ini kita masih mengandalkan lab dari Palembang. Dari Palembang dan Jakarta. Gitu ya. Betul. Nah, kemampuan lab kita ini dalam mendukung kinerja Polda sekarang seperti apa, Pak? Alhamdulillah, tenaga ahli forensik yang ada di Lampung ini ada 6. 3 milik Universitas Malahayati. Termasuk 1 yang memang resmi sebagai juga dikerjakan di Rumah Sakit Bayangkara, itu juga dosen tetap kami tetap Malahayati. Kita memiliki 3 tenaga ahli forensik kita. Iya, Pak. Di luar itu kami juga mendengar bahwa Universitas Malahayati ini penyelenggara tes TOEFL. Dan IELTS. Betul. Apa latar belakangnya itu, Pak Rektor itu? Kita ditunjuk satu-satunya lembaga yang bisa menyelenggarakan tes TOEFL dan IELTS di Provinsi Lampung ini. Tadinya Unila, terus baru tahun ini ditunjuk kita dari Universitas Malahayati. Bahkan kemarin kita ikut berpartisipasi juga untuk penyelenggaraan tes TOEFL IELTS untuk memecah rekor secara nasional, secara serentak pelaksanaan ini. Jadi, apa yang melatar belakangi? Memang karena kami ini juga yang berorientasi internasional dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jadi memang kita mewajibkan kepada para mahasiswa dari dulu ini, bukan sejak tahun ini, memang harus memiliki standar kompetensi tertentu. Terutama TOEFL-nya itu sampai mereka wajib memiliki standar TOEFL 450. Baru mereka bisa sidang akhir, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang kita wajibkan, sehingga kita alangkah baiknya kalau kita bisa lebih mendunia gitu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini kita ditunjuk sebagai penyelenggara resmi untuk tes TOEFL dan IELTS yang tadinya untuk ujian TOEFL-nya harus mengikuti tempat lain. Sekarang kita sudah menjadi tunjuk sebagai penyelenggara sendiri.
Ya, kalau kita lihat sejarah perjalanan perguruan tinggi Melayati ini kan cukup panjang ya, padahal saya sendiri cukup lama juga mengamati gitu kan. Nah, kalau kita lihat ketika periode awal dan sekarang itu apa perbedaan signifikan Pak Universitas Melayati yang dulu dengan yang sekarang ini? Ya tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Memang tuntutan sekarang akan lebih tinggi karena tuntutan dari pemerintah juga, khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Dirjen Ristek Diktinya itu yang memang terus meningkat, sehingga menuntut para penyelenggara perguruan tinggi swasta untuk terus juga berpacu untuk meningkatkan kualitasnya atau mutunya. Alhamdulillah kami juga meningkat dari saya dari rektor itu posisi kami di ranking 246 secara nasional. Sekarang sudah masuk ke ranking 73 secara nasional. Jadi ini satu prestasi yang juga sekaligus merupakan tantangan yang lebih besar lagi dan lebih berat bagi kami. Dengan kita menjaga ini, sehingga kami menargetkan semua tim dan dengan persetujuan yayasan dan dukungan dari yayasan, kita bertekad tahun 2024 nanti minimal kita sudah masuk 50 besar. 50 besar. Dan pada tahun 2027 memang insya Allah kita bisa masuk dalam 20 besar di nasional ya target kita, dan dunia kita sudah bisa masuk 1000 besar. Itu targetnya nanti untuk ranking dunianya. Memang ini satu tantangan yang berat, kami akui, tapi tidak bisa tidak karena kami tidak ingin tanggung-tanggung di dalam memberikan sumbangsihnya kepada negara ini. Supaya lulusan kami juga meskipun sekarang sudah terjamin rata-rata mereka, tapi harapannya ke depan lebih terjamin lagi. Kalau saya sebagai masyarakat misalnya Pak Rektor kalau saya ingin bertanya Pak Rektor, apa yang membuat saya harus kuliah di Universitas Melayati gitu? Ya sederhana. Kalau orang luar Bandar Lampung mungkin sederhananya nggak pusing, karena sudah one stop service istilahnya ya. Dengan kuliah di Melayati sudah nggak pusing lagi mikirin anaknya harus kos di mana. Kemudian relatif dengan sudah tinggal di asrama sudah nggak mikir bingung cuci baju apa bajunya baju kotor, karena mahasiswa juga dapat hak sehari 2 setel. Mereka laundrynya free gitu ya. Tinggal mikirkan makan. Nah, untuk pemenuhan makan, karena kami juga menganut one stop service, kita sediakan food court yang buka sampai jam 10 malam dari jam 7 pagi. Jadi memang memenuhi. Kenapa tidak kita sediakan? Ya ini dia. Dulu kita sediakan, tapi baru sampai hanya sempat berjalan 2 tahun karena tuntutan 3.000 kepala ini yang tinggal di asrama ini punya 33.000 selera. Ini yang tidak bisa kami penuhi kadang-kadang. Jadi tidak pernah klop terus, akhirnya ya sudah kita lepas khusus untuk makan. Memang kita beri kebebasan mereka untuk memilih. Saya melihat Universitas Melayati ini termasuk kampus yang adem gitu ya, jarang ada gejolak gitu segala macam. Apa yang dilakukan oleh Pak Rektor sehingga kampus ini bisa tenang, aman dalam berkuliah gitu? Ya, pertama tadi dalam sistem pendidikan kami yang lebih juga menerapkan pendidikan etika religius, dan yang kedua kan kami tinggal sama-sama di asrama. Jadi sampai kepada rektor, Pak Rektor, wakil rektor, kami tinggal di asrama semua, sama-sama mau siang malam mahasiswa ya ketemu, makan pun sama-sama di kantin gitu ya. Jadi artinya mungkin rasa kebersamaan ini membuat mahasiswa juga merasa agak adem, gak nyaman, sehingga juga mereka juga mampu membentengi diri dari luar. Kadang-kadang memang ada banyak cobaan-cobaan, seringkali cobaan datang dari luar, orang-orang luar datang, tak ada pengaruh negatif, tapi alhamdulillah bisa dikendalikan. Kita juga memiliki fakultas ekonomi ya Pak, fakultas teknik. Mungkin pada kesempatan ini bisa Pak Rektor jelaskan keunggulannya fakultas lain di luar fakultas kedokteran tadi itu. Baiklah, saya jelaskan secara keseluruhan. Kami ada 20 program studi. Ada 5 fakultas. Yang pertama tadi fakultas kedokteran. Kemudian yang kedua ada fakultas ilmu kesehatan. Nah, di dalam fakultas ilmu kesehatan ini ada banyak program studinya. Kita punya kebidanan, ada yang D3, S1 dan
profesi bidan, ada 3 profesi. Demikian juga keperawatan, ada S1 dan profesi nurse. Kemudian ada kesehatan masyarakat, ada S1 dan pasca sarjana S2-nya. Kemudian ada juga program studi psikologi, program studi psikologi S1, dan juga ada program studi farmasi S1, dan kita punya analisis farmasi dan makanan D3. Ini satu-satunya di Sumbaksel. Sumatera bagian selatan. Ya, Sumatera bagian selatan, bukan Sumsel ya, Sumatera bagian selatan, yang akademi analisis farmasi dan makanan D3. Kemudian sampai itu kita ada juga Fakultas Ekonomi, punya 3 program studi, yaitu akuntansi S1 dan manajemen S1, serta S2 akuntansi, pasca sarjana akuntansi. Kemudian kita juga punya program studi teknik, ada 4 program studi, S1 semua, S1 sipil, S1 lingkungan, S1 teknik mesin, dan teknik industri. Ada 4 program studi. Dan yang terakhir ada Fakultas Hukum, ini yang termuda, kami baru berdiri, ada 1 program studi memang ilmu hukum. Nah, keunggulan kami adalah semuanya terakreditasi, hampir sebagian besar sudah baik sekali, ya, terutama di Fakultas Ekonomi semuanya sudah terakreditasi baik sekali, dan juga di teknik sudah 3 program studi terakreditasi baik sekali dan 1 masih akreditasi baik. Nah, Fakultas Hukum karena masih baru berdiri, jadi masih terakreditasi baik, gitu ya. Jadi, dan relatif sampai saat ini semua lulusan kami masa tunggunya di bawah 3 bulan. Untuk program studi di luar kesehatan, kalau kesehatan rata-rata lebih cepat ya. Yang program studi, bahkan kalau program studi teknik ini sudah ada istilahnya booking. Jadi sudah banyak mereka yang belum lulus sudah terbooking, terutama yang di industri dan teknik sipil serta lingkungan. Karena lingkungan juga sama. Lingkungan kita hanya ada 2 di Sumbaksel, kita dengan di Sumatera Selatan, teknik lingkungan. Teknik lingkungan tadi ya Pak Rektor ya. Oke, Pak Rektor, kita juga memiliki sarana pendukung ya, seperti ada rumah sakit. Betul. Ya, rumah sakit yang menurut saya cukup representatif lah saat ini diminati oleh masyarakat di Provinsi Lampung, yaitu Rumah Sakit Bintang Amin Husada. Iya. Itu kerjasama dengan PT Pertamina. Betul. Ya. Nah, bagaimana kontribusi rumah sakit ini terhadap pendidikan yang ada di Universitas Malayati? Ya. Jadi Rumah Sakit Bintang Amin Husada ini yang sekarang karena kita kerjasama manajemen dengan Pertamedika ya, bukan Pertamedika ya, yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina. Jadi namanya menjadi Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada SPBA. Itu karena kita kerjasama dengan Pertamedika. Tapi rumah sakit itu berada di bawah universitas, melayani secara struktural sehingga menunjang semua kebutuhan untuk kegiatan praktik mahasiswa maupun untuk pelayanan mahasiswa dari Universitas Malayati. Kalau untuk praktek dari semua program studi kesehatan di sana semua, ditambah dengan beberapa program studi seperti ekonomi dan hukum, yang praktik di situ. Bahkan di teknik juga, teknik lingkungan juga mahasiswanya praktek di sana, melakukan penanggulangan limbah dan sebagainya di rumah sakit itu. Jadi sangat-sangat besar sekali peran rumah sakit itu, bukan hanya untuk program studi kesehatan tadi untuk semua program, bagian besar program studi di Malayati membutuhkan rumah sakit itu sebagai lahan praktiknya. Kemudian karena mahasiswa kami boarding dan banyak berasal dari luar provinsi Lampung atau luar daerah Bandar Lampung juga, maka juga kadang-kadang kan yang membutuhkan pelayanan kesehatan 24 jam. Dengan adanya rumah sakit ini tidak ada masalah. Memang sering kejadian mahasiswa atau sakit tengah malam, dada dan sebagainya. Jadi kami tidak perlu menyediakan posko khusus karena memang rumah sakit. Jadi artinya sekarang mahasiswa kita yang dulu praktek luar daerah untuk katakanlah saya pernah dengar dulu harus ke Medan betul, rumah sakit ada Malik Medan, ada Malik ya, rumah sakit sekarang, haji dan sebagainya. Sekarang cukup di sini ya. Iya. Sekarang cukup tidak cukup juga dengan menggunakan satu rumah sakit, kita juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Jadi dua kita gunakan karena cukup banyak mahasiswa kita, sehingga sedangkan daya tampung untuk pelayanan pendidikan itu ada ketentuan dari Dikti. Jadi
Jadi maksimum 1 orang tenaga dokter itu berbanding 5 dengan mahasiswanya. Iya. Nah, kita masih kekurangan itu, kurang fasilitas tempat. Jadi kita kerjasama. Jadi 2 rumah sakit kita pakai Ahmad Yani Metro dengan tangani. Iya. Pak Rektor, kita juga ingin mengetahui sebenarnya Pak Rektor kan sudah cukup lama ya malah melintang di Universitas Malahayati ini ya, mulai dari jabatan wakil rektor. Ya, dari dosen. Ya. Dari dosen. Dan Ya. Pak Fahri juga adalah seorang dokter gitu ya. Ya. Nah, kita ingin juga tahu sebenarnya dalam pikiran setiap hari Pak Rektor itu apa sih sebenarnya yang setiap hari yang ada dalam benak Pak Rektor ini, gimana kampus saya ini gitu. Yang pertama selalu masuk dalam pikiran saya bukan siang malam itu adalah apakah mahasiswa terlayani atau tidak. Ya. Itu yang pertama selalu. Apakah ada sesuatu yang kurang pelayanan mahasiswa, apakah karena dosen atau karena pelayanan tenaga kependidikan dan lain. Itu selalu yang saya perhatikan, sehingga saya selalu tugas saya itu minimal 6 kali saya mengkaji WhatsApp itu sosmed, apa ada keluhan karena biasanya di grup-grup mahasiswa saya juga gabung. Saya ikut masuk, sehingga saya sering mantau itu. Kemudian yang kedua, setiap hari apakah juga dosen-dosen kami ada masalah atau tidak, karena tetap yang ada di tujuan kami adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi jangan sampai ada kendala, apakah hari ini ada masalah. Jadi mungkin kalau sekretaris saya mungkin pening ya, mungkin baru sekali ini rektornya paling cerewet. Pantau, coba tuh panggil ini dan sebagainya. Karena saya ingin jangan sampai di dalam penyelenggaraan roda pendidikan setiap harinya ini ada kendala. Karena berbeda kita dengan penyelenggaraan di roda pemerintahan. Di roda pemerintahan mungkin sehari ada terkendala masih bisa tertanggulangi besok. Tapi kalau masalah pendidikan ada praktik dan sebagainya, kalau sampai terkendala hari ini belum tentu bisa diganti besok. Kadang hilang momen itu gitu. Setiap tahun tentu Universitas Malahayati mau wisuda. Sarjana. Kita ingin tahu juga nih, pemirsa Lampung Robot Cafe ini, apa perasaan Pak Rektor setiap kali mau wisuda mahasiswa itu? Iya, yang pertama udah pasti gembira. Gembira kenapa? Gembira berhasil mengantarkan mahasiswa sampai lulus. Itu paling tidak. Karena kami kan menerima mahasiswa ini otomatis menerima mandat daripada orang tua mahasiswa atau keluarga mahasiswa. Targetnya cukup berat, yaitu untuk menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah, itu yang pertama, rasa gembira, syukur. Dan yang kedua juga ada perasaan cemas. Cemas adalah mengharapkan mudah-mudahan tidak terjadi masalah ke depan akibat menghadapi ketidakpastian di dalam perkembangan zaman. Kan kadang-kadang kami di pendidikan ini punya keterbatasan di dalam memberikan bekal, khususnya ilmu. Di samping ilmu formal, justru kan kalau di dunia kerja ini yang lebih menentukan justru lebih banyak ilmu non formalnya atau di luar kompetensi utama lah kira-kira maksudnya. Nah, justru itulah kelemahan kami di penyelenggaraan pendidikan yang mungkin masih banyak yang kurang, sehingga ada rasa cemas. Selalu saya pesankan kepada mereka untuk jangan segan-segan untuk menjalin komunikasi, untuk konsultasi, menanyakan atau menyampaikan informasi balik apa-apa yang perlu kami perbaiki, tingkatkan untuk menyongsong kemampuan mahasiswa beradaptasi dengan dunia kerja ini. Nah ini selalu itu yang menjadi kecemasan saya, khususnya kira-kira akan timbul masalah lagi kan, jangan sampai nanti mahasiswa kok ternyata saya di tempat kerja saya kok ilmu saya banyak kepake sedikit ini. Kalau boleh tahu alumni kita sudah berapa sekarang totalnya, Pak? Dari sejak kita mau wisuda pertama sampai hari ini hampir 8.000-an ya, 7.000 sekian dah alumni kita ya. 7.000-an. Ya. Dan itu tersebar sekarang seluruh. Oh ya. Tersebar. Kalau dari semua program studi mungkin sudah mencapai hampir 30 provinsi yang sudah mengisi 30 provinsi. Malah banyak alumni kita yang berani dia ngisi di tempat-tempat yang istilahnya daerah-daerah yang terpencil lah,
umpamanya di Kalimantan justru yang kita tidak tahu petanya gitu ya, atau ngirim feedback, kami ditugaskan di sini dan sebagainya. Di Sulawesi juga demikian. Jadi mereka banyak juga yang berani dalam mengabdi atau melaksanakan ininya. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Rektor. Kita tahu perguruan tinggi ini menyandang nama besar, pahlawan nasional kita, Malahayati. Kita tahu sebab terjangnya perjuangannya seperti apa. Ke depan semangat apa yang ingin Pak Rektor tularkan dengan nama besar ini ke perguruan tinggi? Ya, jadi yang pertama memang selalu kita sampaikan kepada para mahasiswa, jangan berhenti untuk selalu berjuang, karena menyandang predikat mahasiswa Universitas Malahayati ini cukup berat. Tadi kembali lagi karena Malahayatinya adalah nama pahlawan besar, pahlawan nasional. Jadi minta pada mahasiswa untuk terus menerus bangun dalam jiwa adalah untuk terus berjuang, jangan sampai merasa puas dengan salah satu hasil. Kemudian yang kedua juga hargai kesetaraan, dalam artian untuk menghindari perbedaan gender dan sebagainya di kita memang kita tidak adakan. Jadi kita upayakan kesetaraan semua, dan memang terbukti memang mahasiswa Malahayati akhirnya apakah karena nama atau karena program studinya, sekarang data mahasiswa terbanyak ada di wanita. Lebih banyak, perbandingannya 3:1. Luar biasa. Mungkin karena kita menyandang gelar pahlawan wanita yang beri kesempatan, tapi alhamdulillah tercapai. Jadi kita memang kesetaraan gender yang kita tuangkan, kita sampaikan kepada mahasiswa. Kita menyandang nama Malahayati ini cukup berat, karena dia bisa menjadi pahlawan, bisa berkontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Seharusnya kita semua juga sama, tidak melihat peran, tidak melihat jenis kelamin dan sebagainya. Baik, Pak Rektor, pemirsa Lampung Pro Cafe, menarik sekali bincang-bincang kita selama 30 menit terakhir ini, dan saya yakin kita dapat mengambil pelajaran bahwa perguruan tinggi Universitas Malahayati yang ada di Provinsi Lampung ini menjadi salah satu kawah candra Trimuka yang ada di Provinsi Lampung yang bisa menjadi pilihan Anda untuk menimba ilmu dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Demikian Pak Rektor, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.